muscle spasms in the Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Pecandu Film. Pada video kali ini akan dirangkum alur cerita dari film I, Frankenstein yang rilis tahun 2014. Film ini bercerita tentang perjuangan mayat hidup dari kejaran para iblis. Daripada penasaran, simak videonya sampai selesai. Film ini bermula dari seorang bernama Dr. Frankenstein, yang menciptakan makhluk hidup dari beberapa potongan tubuh manusia. Karena takut dengan ciptaannya sendiri, Dr. Frankenstein membuang makhluk tersebut ke dalam sungai. Namun makhluk itu berhasil selamat. Ia kembali ke rumah Dr. Frankenstein lalu membunuh istrinya. Merasa dendam karena sang istri dibunuh, Dr. Frankenstein mengejar makhluk ciptaannya sendiri hingga ke kutub utara. Namun pada akhirnya ia tewas karena kedinginan. Sedangkan makhluk tersebut selamat karena tidak merasakan dingin. Mengetahui sang penciptanya telah tewas, makhluk tersebut membawa tubuh Dr. Frankenstein untuk dikubur di pemakaman. Namun pada saat makhluk itu akan memakamkan tuannya, tiba-tiba muncul para iblis berniat ingin menangkap dirinya. Makhluk tersebut melakukan perlawanan dan berhasil membunuh salah satu iblis dan mengirimnya ke neraka. Pada akhirnya makhluk itu pingsan dihajar para iblis lainnya. Namun tiba-tiba, muncul para gargoyle yang merupakan makhluk setengah malaikat menyerang dan membinasakan para iblis. Para gargoyle heran karena manusia biasa tidak mungkin dapat membinasakan iblis. Lalu para gargoyle membawa tubuh makhluk itu ke sebuah kastil yang merupakan markas mereka. Makhluk itu dihadapkan kepada Ratu Gargoyle. Karena makhluk itu tidak memiliki nama, lalu Ratu Gargoyle memberikan nama, Adam. Karena khawatir Adam membahayakan para gargoyle, salah seorang dari mereka bernama Gideon berinisiatif menghabisi Adam. Namun dicegah oleh sang ratu. Sang Ratu Gargoyle menawarkan pada Adam untuk tinggal di kastil dan sama-sama berjuang melawan iblis. Namun Adam menolak. Sebelum meninggalkan kastil, Adam dibekali senjata untuk menjaga diri. Namun ia hanya mengambil sepasang pentungan besi. Adam lalu pergi ke tempat yang sangat jauh, sembunyi dan menghindari kejaran para iblis. Akhirnya setelah puluhan tahun Adam sembunyi, para iblis berhasil menemukan persembunyian Adam. Satu persatu iblis bermunculan, dan membuat Adam harus bertarung sendirian melawan para iblis. Pada akhirnya Adam berubah pikiran. Ia tidak ingin lagi bersembunyi. Ia harus keluar dan memburu para iblis yang memburunya. Ketika Adam keluar dari persembunyiannya, dunia pun telah berubah tidak seperti dulu saat ia tinggalkan. Ketika Adam melihat salah satu iblis, ia berusaha memburunya dan membinasakannya. Namun aksinya digagalkan oleh salah satu gargoyle yang menangkap Adam, dan membawanya ke kastil lalu mengikatnya di kursi dengan rantai besar. Ratu Gargoyle muncul dan sangat marah pada Adam, karena pertempuran mereka dengan para iblis secara sembunyi-sembunyi. Tidak terang-terangan seperti yang Adam lakukan. Sementara itu di dalam sebuah laboratorium, Dr. Wade sedang melakukan sebuah eksperimen yaitu menghidupkan tikus yang telah mati. Eksperimen itu didanai dan diawasi langsung oleh seorang pria bernama Naberius yang merupakan pangeran iblis. Berkat perjuangan yang panjang, akhirnya tikus itu bisa dihidupkan kembali. Naberius yang mengetahui hal itu meminta Dr. Wade untuk melakukan eksperimen pada manusia. Namun Dr. Wade menolaknya, karena belum ada ilmu pengetahuan yang mampu melakukan hal itu. Naberius meminta Dr. Wade untuk mempelajari buku karangan Dr. Frankenstein. Namun Dr. Wade beranggapan bahwa buku itu hanyalah mitos untuk menakut-nakuti anak kecil. Naberius meyakinkan Dr. Wade bahwa pengetahuan yang ia cari selama ini ada di buku itu. Ia dan bawahannya sedang mencari buku tersebut. Setelah mengetahui Adam dikurung dalam kastil, para iblis pun menyerbu kastil tersebut. Karena jumlah iblis terlalu banyak,
Banyak para gargoyle tewas, begitu pun sebaliknya. Adam pun dilepas dan bersama-sama melawan para iblis. Karena tidak bisa mendapatkan Adam, salah satu pasukan iblis menyandera Ratu Gargoyle lalu meminta untuk menyerahkan buku Frankenstein yang dibawa Adam sebagai gantinya. Salah satu gargoyle mengambil buku yang dulu pernah mereka sita dari Adam, dan menyerahkannya pada iblis. Iblis melepaskan sang ratu lalu mengambil buku tersebut dan pergi melarikan diri. Adam mengikuti iblis yang mengambil buku Frankenstein ke sebuah gedung. Ternyata dalam gedung itu ada ribuan mayat manusia yang siap untuk dibangkitkan. Di sisi lain, buku Frankenstein yang telah berhasil diambil diserahkan pada Naberius. Lalu Naberius menyerahkan buku itu pada Dr. Wade. Saat Dr. Wade sedang mempelajari buku itu, Adam muncul dan meminta buku itu dikembalikan. Dr. Wade terkejut karena wajah Adam sangat mirip dengan gambar dalam buku Frankenstein. Dengan gemetar Dr. Wade menyerahkan buku itu pada Adam. Ketika pasukan Naberius banyak bermunculan, Adam melompat dari gedung lalu mendarat di kereta yang sedang melaju. Di dalam kereta Adam mempelajari isi buku tersebut. Karena penasaran, Adam menemui Dr. Wade yang sedang berjalan kaki lalu menceritakan tentang isi buku Frankenstein pada Dr. Wade. Salah satu pasukan iblis mengetahui keberadaan Adam, dan berusaha mengambil buku itu. Akhirnya iblis tersebut tewas di tangan Adam. Namun Adam terluka yang membuatnya tidak sadarkan diri. Setelah sadar, Adam kembali ke kastil dan menemui Ratu Gargoyle. Adam menceritakan bahwa di gedung milik Naberius tersimpan puluhan ribu mayat yang siap dibangkitkan. Mereka akan dijadikan pasukan iblis untuk menghancurkan Gargoyle lalu menguasai dunia. Setelah menceritakan semuanya, Adam pergi meninggalkan kastil. Namun Ratu Gargoyle mengutus Gideon untuk membunuh Adam lalu mengambil buku Frankenstein. Akan tetapi Gideon tewas oleh senjatanya sendiri di tangan Adam. Setelah Gideon tewas, Adam memilih untuk memusnahkan buku Frankenstein. Lalu ia kembali ke kastil untuk memancing para gargoyle agar mengikutinya. Adam menuntun para gargoyle menuju gedung milik Naberius. Sementara itu Naberius memaksa Dr. Wade untuk mempraktekkan isi buku Frankenstein yang telah ia baca. Karena Dr. Wade menolak, Naberius membunuh rekan kerjanya dan meminta Dr. Wade menghidupkannya kembali. Ia terpaksa menuruti permintaan Naberius untuk menghidupkan rekan kerjanya. Ternyata laboratorium itu terhubung dengan ribuan mayat di dalam gedung. Proses menghidupkan mayat pun berlangsung. Sementara itu Adam dan Gargoyle tiba di gedung milik Naberius. Mereka pun disambut oleh para iblis dengan wajah sangar. Pertempuran pun terjadi antara Adam, iblis, dan Gargoyle. Ratu Gargoyle beserta pasukannya berusaha memusnahkan ribuan mayat, sebelum mereka bangkit seutuhnya. Adam menerobos masuk dalam gedung lalu bertarung dengan Naberius. Naberius begitu kuat yang membuat Adam kalah. Karena menganggap Adam tidak memiliki jiwa, Naberius berusaha memasukkan roh jahat pada tubuh Adam. Namun Naberius salah, karena ternyata Adam memiliki jiwa. Akhirnya Adam berhasil membinasakan Naberius. Seluruh mayat hidup beserta gedungnya pun berhasil dihancurkan. Alur cerita pun selesai.